Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 8. Ayo belajar surat Al-Kautsar. Subtema pesan surat Al-Kautsar. Anak-anak, mari perhatikan Quran surat Al-Kautsar berikut ini. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Arti dari Al-Kautsar yaitu nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, sehingga surat Al-Kautsar itu tergolong surat Makkiyah. Ayo anak-anak, kita baca bersama arti dari surat Al-Kautsar ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita bisa mengambil pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak ini Allah berikan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Karena manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi khalifah. Apa sih khalifah? Khalifah yaitu pemimpin sesama manusia dan pengatur alam semesta ini agar semua berjalan dengan baik. Itulah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia nikmat yang banyak. Pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar yang lain yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Di ayat kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mendirikan sholat dan berkurban. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat agar manusia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu manusia juga diperintahkan untuk berkurban agar manusia di dalam menjadi khalifah atau pengatur alam semesta ini agar saling berkurban, yaitu saling membantu, saling tolong-menolong dengan perwujudan ibadah seperti berkurban tersebut yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Dan bentuk contoh pengorbanan yang lainnya adalah kita saling tolong-menolong dengan membayar zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar selanjutnya, sungguh orang-orang yang membencimu dan mengacuhkan hidayah yang engkau bawa, dialah orang yang terputus. Tidak hanya terputus jejaknya, mereka pun dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kebaikan. Keteladanan dan kebaikanmu akan terus menjadi pembicaraan sepanjang zaman.
dan keturunanmu akan terus mewarisi kebaikanmu. Tetapi bagi orang yang membenci Nabi Muhammad SAW dan tidak mau menerima agama Islam, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik untuk memeluk agama Islam. Semoga kita istiqomah di dalam memeluk agama Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, dari pesan yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar ini, kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran di dalamnya, yaitu 1. Banyak bersyukur karena telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nikmat sehat, nikmat anggota badan, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa mencari ilmu, dan lain sebagainya. Jadi nikmat itu bukan sekedar memiliki harta ya anak-anak, tetapi nikmat-nikmat selain harta yaitu masih banyak sekali. Oleh karenanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat anak-anak, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka senantiasalah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendirikan sholat dan membaca Al-Quran. Ketiga, selalu berkurban dengan memberikan harta yang kita miliki untuk orang lain yang membutuhkan, seperti berkurban pada hari raya Idul Adha, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Keempat, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diakui sebagai umatnya. Dan dengan membaca sholawat, kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kita akan bersamanya kelak di akhirat. Ayo anak-anak, siapa yang mau bersama dengan Nabi Muhammad? Maka perbanyaklah membaca sholawat. Kelima, selalu mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya agar kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sikapku, aku selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan. Insya Allah aku bisa. Kalian jawab ya ya. Aku rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anak jawab. Aku rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersyukur apabila mendapat nikmat yang banyak. Aku melakukan sholat setiap hari. Bagus anak-anakku. Insya Allah aku bisa menjalankan setiap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya. Alhamdulillah, kalian hebat. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.